Shalom, selamat bergabung bersama kami di ibadah online GBI DWT Jaya. Kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya rindu membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur 42 ayat 5. Demikian firman Tuhan, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk datang menyembah kepada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Allah kita, Allah penolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa yang baik, pagi hari ini kami mau datang untuk memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau bertahta di atas pujian, dan biarlah segala pujian hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Bapakku datang. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada tak usah
Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami percaya Engkau Allah kami yang hebat, yang selalu ada berserta dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Jemaat Tuhan sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, dan di dalam Tuhan akan ada selalu jalan keluar dalam setiap permasalahan dan pergumulan kita. Amin. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Panggil dia Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Mari bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, dia menyembuhkan, dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Katakan dia raja, raja segala raja, dia raja segala raja. Haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa bersama Tuhan kami dapat melakukan perkara-perkara yang besar, dan tidak ada yang mustahil bagimu Bapa. Di dalam Engkau kami menemukan jalan keluar, di dalam Engkau kami menemukan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ketika kami melalui jalan-jalan kami, Engkau menuntun kami sehingga kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Apapun jalan yang kami lalui, bahkan ketika jalan kami tertutup sekalipun, Engkau sanggup membukakan jalan yang baru, jalan yang lebih baik jauh dari pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ketika jalanku lalui berputar di padang
Ketika jalan yang kami lalui tidak mudah, Engkau Allah yang selalu ada di depan kami Bapa. Ketika jalan yang kulalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang kutempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Biarlah kami hidup Tuhan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Haleluya Bapa, haleluya, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang baik yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Engkau bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Saat Engkau dipuji disembah, Engkau ada bersama-sama dengan kami, melakukan pekerjaan yang luar biasa, melakukan pekerjaan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan isi hati-Mu kepada kami, dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita tetap ibadah di rumah masing-masing sampai keadaan benar-benar aman, ya. Artinya bebas dari corona. Hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Judul berikutnya puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang maha tahu, dan oleh Dia perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan diri karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat.
Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, menyimpan dalam hati, merenungkan, serta melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan ulangi ayat yang 8, begini bunyinya. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan bulan ini adalah di dalam Tuhan ada jalan keluar. Saudara-saudara, dalam masyarakat Yahudi, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang wanita yang sudah menikah. Jika wanita itu mandul alias tidak bisa memberikan keturunan, memberikan anak, maka hal ini akan menimbulkan rasa malu dan menjadi celaan bagi suaminya, menjadi celaan bagi keluarganya, dan menjadi celaan bagi lingkungan di sekitarnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kemandulan dianggap sebagai sesuatu yang memalukan. Inilah yang sedang dialami oleh Hana, di mana tanggung jawab untuk melanjutkan garis keturunan suaminya ada di tangannya. Jika tidak, ia menghadapi masalah yang berat. Bisa saja diceraikan oleh suaminya, oleh Bapak Elkana, atau harus menanggung malu dan mengalami penolakan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari keluarganya, dari handetolannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, bisa dibayangkan betapa remuk redam hati Hana karena ia tidak punya anak atau mandul. Belum lagi perlakuan yang tidak baik dari Penina, madunya yang justru memiliki anak. Hal ini semakin menambah rasa sedih dan pahit di hati Hana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia Hana sudah hilang pengharapan karena Tuhan telah menutup rahimnya. Ia pun yakin satu-satunya pribadi yang dapat menolong adalah Tuhan. Karena itu segeralah ia datang kepada Tuhan di baitnya yang kudus. Dengan hati hancur, Hana mencurahkan segala beban hidupnya. Hana mencurahkan seluruh isi hatinya kepada Tuhan. Meskipun dikira mabuk oleh Imam Eli, ia tidak peduli. Karena korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina, ya Allahku. Mazmur pasal 51 ayat 19. Saat berdoa inilah Hana bernasar, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada
Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-11. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan pun mendengar dan mengabulkan doa Hana. Setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel. 1 Samuel pasal 1 ayat 20. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin Tuhan telah menutup rahim Hana selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah menutup telinganya terhadap umat yang siang malam berseru-seru kepadanya. Tuhan tidak menutup telinganya saat Hana mencurahkan isi hatinya melalui doa dan permohonan. Saudara-saudara, ketika kita berdoa dengan hati hancur dan berserah penuh memohon belas kasihan Tuhan, pada saatnya dia pasti bertindak. Pada saatnya dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Saudara-saudara, mungkin saat ini engkau sedang mengalami beban berat, saat ini engkau mengalami pergumulan berat, saat ini engkau mengalami jalan buntu, tidak ada jalan keluar dalam penyelesaian persoalanmu. Datanglah kepada Tuhan seperti Hana. Sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Tuhan akan mendengar doamu. Tuhan akan mendengar jeritanmu, dan Tuhan akan mengabulkan doamu. Jangan takut dengan situasi kondisi yang saat ini, saudara, menakutkan buat banyak orang. Karena ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Tutup Alkitab saudara dan saya akan berdoa dari tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengarkan diberkati Tuhan, diubahkan Tuhan, dikuatkan karena firman-Mu adalah penolong dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa buat bangsa Indonesia yang kami kasih. Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati tanah, air dan udaranya, Engkau berkati pemerintahan dari pusat sampai daerah, TNI dan kepolisian, bahkan tenaga medis dan paramedis yang saat ini berupaya untuk mengobati dan menyembuhkan pasien-pasien corona. Engkau berikan kekuatan dan perlindungan, tidak yang tertular oleh virus ini, semuanya dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Kami juga berdoa khususnya untuk perekonomian Indonesia. Kau berkati Tuhan supaya pulih seperti semula, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Kau memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang saat ini mengalami tekanan ekonomi dalam keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan pujian untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Dan Bapak Gembala nanti akan menutup di dalam doa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Bapak di surga, kami sudah melakukan ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami percaya Engkau memberkati ibadah ini, memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur dan doa kami. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.